Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia yang hebat. Selamat berjumpa kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang belajar menjadi senang. Apa kabar anak-anak? Baik ya? Alhamdulillah. Kali ini kita akan menyambung pembelajaran kita. Ini masuk ke subtema 3 pada pembelajaran 1. Kali ini untuk pembelajarannya saya rubah sedikit. Saya istilahkan dengan edisi bimbel karena ini akan mengupas lebih dalam lagi dengan materi-materi yang akan kita pelajari, dengan harapan mudah-mudahan anak-anak akan lebih paham. Gitu ya anak-anak ya. Tapi sebelum kita lanjutkan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar dalam pembelajaran nanti bisa berjalan dengan baik dan diberi ilmu yang bermanfaat. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilakan. Amin. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita langsung kepada materi kita hari ini. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah menjelaskan benda-benda yang bersifat menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Ini muatan pelajaran IPA tentunya ya. Kemudian kita lanjutkan untuk yang nomor 2, yaitu menyebutkan kata kunci dari teks eksplanasi pada media. Ini pembelajaran muatan pelajaran IPA. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, di sini ada percakapan. Mari kita baca bersama-sama. Di suatu sore, ibu sedang menyiapkan makan malam di dapur dan Lani baru saja menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Lani menghampiri ibunya di dapur untuk memberikan bantuan. Lani: wah, aroma masakannya wangi sekali, Bu. Ibu sedang memasak apa? Dan ibunya menjawab, nanti kamu juga tahu, ini masakan baru Ibu. Kemarin Ibu menonton acara memasak di televisi. Ibu sedang mencoba salah satu resep yang diajarkan di acara tersebut. Kamu pasti suka. Kemudian Lani pun menyaut, wah, aku jadi penasaran. Hebat juga Ibu bisa belajar memasak dari televisi, berarti aku juga bisa ya. Televisi itu merupakan salah satu media elektronik yang paling banyak ditonton masyarakat kita kan. Ada banyak informasi yang bisa diperoleh dari televisi, termasuk informasi tentang memasak ini. Selain televisi, sekarang ada internet yang menyediakan berbagai informasi melalui situs-situsnya. Yuk bantu Ibu memasak. Tolong ambilkan spatula kayu itu untuk mengaduk sayuran yang sudah Ibu masukkan ke dalam masakan Ibu tadi ya Lani. Lani menjawab, baik Bu. Ngomong-ngomong, mengapa tidak memakai sendok sayur yang biasa kita pakai untuk mengambil sayur dari panci untuk mengaduk, Bu? Ibu menjawab, tahukah kamu sendok sayur yang biasa kita pakai itu terbuat dari bahan apa? Coba bandingkan dengan spatula kayu itu. Apakah keduanya terbuat dari bahan yang sama? Lani menjawab, sendok sayur itu terbuat dari logam dan spatula itu dari kayu. Lalu ibunya menimpali, Ibu, manakah yang menurut Lani akan mudah panas bila bersentuhan dengan kuah sayur yang mendidih di dalam panci itu? Sendok sayur dari logam itu atau spatula kayu? Lani pun menjawab, saya tahu Bu, tentu saja sendok sayur logam akan lebih mudah panas. Saya tahu mengapa. Saat sendok logam itu mengenai kuah panas, panas dari kuah itu akan dialirkan melalui sendok logam itu, sehingga ia ikut panas. Itu konduksi kan? Kamu mengamati dengan baik Lani. Jadi mana yang akan kamu pakai untuk mengaduk sayur itu? Spatula kayu atau sendok sayur logam? Lani,
Ibu. Tentu saja spatula kayu akan saya pakai agar tanganku tidak kepanasan. Terima kasih sudah mengingatkanku, Bu. Ibu. Sama-sama, Nak. Ini tadi kalau kita perhatikan percakapan antara Lani dengan Ibu, isinya kira-kira tentang apa, anak-anak? Tentang bahan yang menghantar panas dan menghambat panas. Nah, yang dinamakan konduktor dan isolator. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita. Ini kita akan membaca sebuah bacaan yang berjudul bahan konduktor dan isolator. Yuk kita baca bersama-sama. Di sekitarmu terdapat banyak benda dan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik, ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. Kita lanjutkan. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam. Panci, wajan, penggorengan, dan berbagai peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Kita lanjutkan. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Perhatikan gambar di bawah ini. Panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar tersebut terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas, sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Nah, coba kita ulas yang ini sebentar ya. Tadi bahan kita bedakan menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator. Bahan konduktor adalah bahan yang bisa menghantarkan panas dengan baik, sedangkan isolator yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, dalam penggunaannya ternyata antara bahan konduktor dan isolator ini bisa dikombinasikan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah panci yang digunakan untuk memasak air, masak sayur. Nah, kemudian kita lihat bahannya yang digunakan sebagai bahan utamanya ini adalah konduktor, karena fungsinya adalah menghantarkan panas api sampai ke sayuran atau ke air sehingga air bisa masak. Nah, sedangkan di lain tempat ada penutupnya ini pegangannya terbuat dari isolator maupun pegangan yang digunakan untuk ngambil setelah ini sayur sudah masak atau air sudah masak. Pegangan untuk mengambilnya
juga terbuat dari isolator. Tujuannya apa penggunaan isolator kedua-duanya ini? Yaitu untuk menghambat panas supaya kita kalau memegang sini tidak terasa panas memegang ini ya. Begitu fungsi bahan yang digunakan kombinasikan dalam satu barang. Itu anak-anak ya tentang penggunaan bahan konduktor dan isolator. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah kita akan mencari kata-kata yang ada dalam bacaan tadi, kemudian mencari artinya dan membuat kalimatnya. Ini adalah contoh saja ya. Mungkin kalau Bapak Ibu guru kamu nanti akan memberi tugas, ada tugas seperti ini, kita beri contoh cara mengerjakannya. Baik anak-anak, di sini ada kata bahan. Ya. Bahan adalah bagaimana cara mencari arti kata ini? Bisa menggunakan web dari Kemendikbud ini, kbbi kemendikbud.go.id. Kalian ketik saja di browser kalian ya. Kemudian kalian enter, maka akan dibawa ke halaman ini. Contohnya seperti ini, bahan. Kemudian kita ke halaman ini, kita ketik bahan di sini. Kemudian kita klik sini pencariannya, akan ada muncul dua kata arti bahan. Yang pertama adalah ini, pecahan kayu yang terbuang ketika menarah atau dinamakan tatal kayu. Ini saya kira kurang sesuai ya artinya bahan untuk tadi. Dan ada nama arti bahan yang lain, barang yang akan dibuat menjadi satu benda tertentu. Ini lebih sesuai ya ini ya. Maka kita gunakan ini saja ya. Barang yang akan dibuat menjadi satu benda. Kita gunakan ini saja. Kemudian kalimatnya, kalimatnya boleh berbagai macam kalimat, yang penting adalah sesuai dengan konteksnya ya. Seperti ini, bahan isolator yang bisa digunakan dalam pegangan panci adalah kayu atau plastik juga bisa. Ini contoh kalimatnya ya. Kemudian menghantar, kita sekali lagi kita masuk ke sini ya, agar kalian terbiasa dengan KBBI ini, karena KBBI ini dalam bahasa Indonesia sangat penting, merupakan pedoman bahasa Indonesia ya, yang baik dan benar. Kita ke KBBI dulu. Nah, ketiklah kata menghantar, kemudian cara klik pencarian, akan muncul dua kata menghantar. Yang satu ini meletakkan di tanah dan sebagainya dengan sembarang letak. Ini saya kira kurang sesuai ya. Kita lihat arti yang kedua, membawa ke, meneruskan, menghantar, menyalurkan. Nah, ini lebih sesuai. Maka ini adalah yang kita gunakan ya. Meneruskan, menghantar, menyalurkan. Kemudian contoh kalimatnya, besi termasuk bahan yang bisa menghantar panas dengan baik. Nah, kata-kata menghantar di sini kalau kita lihat ini sudah bisa, tapi yang tepatnya bila kita menggunakan kata menghantarkan. Nah, kita menggunakan kata menghantarkan, tapi ini juga sudah bisa sebenarnya. Tapi lebih tepatnya lagi adalah seperti kalimat ini, siapa yang dapat menghantar, tapi ini kalimat langsung. Sebenarnya kalimat ini harus ada pelengkapnya ya. Pelengkap apa? Kalimat sebelumnya mungkin ya, baru kita paham apa maksud menghantar apa ya. Ini adalah kalimat langsung, tapi dengan ini juga sudah bisa yang menghantar panas dengan baik. Baik anak-anak, kemudian konduktor artinya bahan yang mudah menghantar panas, sudah jelas ya. Contohnya sendok merupakan contoh benda konduktor. Nah, sampai sini kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, ini ada percobaan ya anak-anak. Percobaan ini kalau kita lihat bahannya,
ada lilin, ada korek api. Maka kalau di rumah kalian ada orang dewasa, bapak atau ibu atau kakak, kemudian bahan-bahannya juga ada, silahkan dikerjakan. Tapi kalau tidak ada orang dewasa, tidak perlu dilakukan karena penggunaan korek api dan lilin ini sangat berbahaya ya. Banyak ini batang besi, batang tembaga, sumpit bambu, sumpit plastik, kemudian kain dan lilin serta korek api. Kita lanjutkan. Nah, ini langkah-langkahnya. Bakar besi di atas lilin yang telah dinyalakan dengan korek api. Peganglah ujung besi dengan tanganmu. Bila kamu telah merasakan panas, segera pindahkan besi dari nyala api. Nah, langsung kita bahas saja ya. Mengapa tadi tangan kita akan terasa panas? Karena besi termasuk konduktor. Baik, kita lanjutkan. Peganglah batang besi dengan menggunakan sumpit bambu yang telah diikat ujungnya tadi, 2 sumpit bambu. Kemudian besi tadi kembali kita letakkan di atas lilin yang menyala. Nah, apa yang kamu rasakan? Apakah tangan kamu akan merasa panas? Tentu saja tidak. Mengapa tidak? Karena kayu ini termasuk isolator. Baik, kita lanjutkan. Dan letakkan batang tembaga di atas nyala lilin ini, ganti tembaga ya. Sama seperti langkahnya, sama seperti besi tadi ya. Jika panas, pindahkan batang tembaga ini dan tangan kamu juga harus pindah, segera pindah ya, karena kalau kamu pegang terus tangan kamu akan kepanasan. Baik, kemudian dengan sekarang tidak dengan sumpit tapi dengan kain, lapisi lilin, lapisilah tembaga dengan apa ini? Kayu ini. Ini bukan kayu ya, ini salah ini ya. Dengan kain ya. Dengan kain. Pegang, letakkan kembali ya. Apakah akan terasa panas? Tidak, karena kain termasuk isolator panas. Demikian seterusnya ya. Lakukan dengan sumpit plastik, kemudian ini dengan kain, kemudian selanjutnya dengan kain. Nah, yang penting kalian sudah paham antara penggunaan konduktor dan isolator, sehingga dalam kehidupan sehari-hari nanti kamu tidak akan salah atau ceroboh menggunakan bahan-bahan tersebut yang tidak sesuai dengan fungsinya, sehingga akan mencelakakan diri sendiri. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, ini kita sampai pada latihan soal. Yuk kita latihan soal, kita baca bersama-sama ya. Nomor 1, bahan yang tidak dapat menghantar panas disebut isolator. Nah, ini bacaannya. Beberapa bahan yang termasuk isolator sebagai isolator antara lain kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Kata kunci bacaan di atas adalah, nah sekarang kita lihat kata kunci itu kata yang sering dipakai. Bahan. Nah, ini bahan ada. Kita lihat ada bahan enggak? Nah, tidak ada. Kita cari kata kunci yang lain. Ini ada isolator. Ini ada isolator. Nah, berarti setelah bahan, kata kunci yang lain adalah isolator. Isolator, betul ya? Isolator. Coba kita lihat kayu, apakah betul? Salah ya. Plastik. Salah. Yang betul adalah isolator. Kemudian kita lanjutkan. Selanjutnya, arti kata isolator adalah apa anak-anak tadi? Bahan yang mudah menghantarkan panas. Salah. Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Lanjutkan. Selanjutnya, nah, berikut ini yang bukan termasuk cara perpindahan panas adalah, nah, diperhatikan anak-anak ya soalnya.
Di sini ada kata yang dicetak miring, ditebalkan, masih di garis bawah. Maksudnya apa ini anak-anak? Harus diperhatikan. Jadi kadang-kadang kita membaca berikut ini yang termasuk cara perpindahan panas adalah, nah ini terlewatkan, atau walaupun sekilas ini terlewatkan. Maka yang bukan berarti yang tidak. Apa anak-anak? Radiasi ya, ya, konveksi ya, ya, konduksi ya, ya, konduktor. Konduktor itu merupakan bendanya, ya, berarti bukan cara perpindahan panasnya, ini bendanya. Berarti yang bukan adalah konduktor. Kita lanjutkan. Selanjutnya, gagang plastik yang terdapat dalam setrika listrik berfungsi untuk apa gagang plastik? Untuk mengurangi panas? Salah. Menghilangkan panas? Salah. Yang tepat adalah menghambat perpindahan panas. Kita lanjutkan ke nomor 5. Selanjutnya, cara mempercepat perpindahan kalor secara konduksi adalah menjauhi sumber panas. Nah, ini secara radiasi. Sekarang yang ditanyakan adalah konduksi. Konduksi itu harus ada penghantarnya. Maka yang tepat adalah menggunakan bahan-bahan konduktor. Nah, demikian anak-anak untuk pembelajaran pagi ini. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini menyenangkan dan mendapat tambahan ilmu. Kiranya sampai di sini anak-anak, sampai berjumpa kembali dalam video pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran 2. Mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada kekurangan, kekhilafan. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih kami ucapkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.